Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari ini kita selalu berada dalam lindungannya dan sehat selalu menyertai kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 manfaat baca Al-Quran setiap hari yang luar biasa. Sebaik-baiknya buku adalah Al-Quran yang di dalamnya syarat dengan ilmu pengetahuan termasuk moral, berperilaku baik, kejujuran, kebaikan dan lain-lain. Membaca Al-Quran dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran agar selalu menjadi tenang. Seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran sama saja seperti tubuh tidak sedang berbusana. Sungguh sangat memalukan dan tidak perlu ditiru karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyukainya. Sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Muslim yang dinyatakan oleh Abi Ummah radhiyallahu anhu, Baginda Rasulullah berkata, "Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah manfaat-manfaat baca Al-Quran setiap hari serta keajaiban Al-Quran di dunia. Tapi sebelum ke pembahasan, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, like videonya dan share ke teman-teman kalian supaya apa yang kalian ketahui dapat diketahui juga oleh teman-teman kalian. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang soleh. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Hadis riwayat Tirmizi. Membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati, dan dihargai banyak orang. Orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan sabar dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Ketika para kaum muslim berkumpul di masjid-masjid Allah dan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan datang kepada mereka ketentraman, rahmat Allah, dan dilindungi malaikat-malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat merubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati tenang, dan dapat pula menjadikan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap semua nabi dan rasul serta para malaikat menjadi lebih kuat. Sesuai dengan firman Allah taala, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya Allah lah hatimu akan menjadi tentram. Rajin membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat, dan kesengsaraan selama di dunia dan akhirat. Semua itu terwujud karena Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya."
Bagi seseorang yang rajin dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala penyakit. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran, hadis riwayat Ma'ud. Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan pada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati yang mencakup iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain-lain. Seperti hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi yang menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu bagaimana agar hati ini tidak berkarat? Tanya para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, percayalah dengan membaca Al-Quran, jawabnya. Bagi seorang anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kedua orang tuanya dan memberinya kenikmatan termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga 3 keindahan dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat diwajibkan untuk kaum muslimin yang sungguh-sungguh bangga akan keislamannya. Bangga menjadi seorang muslim adalah sebuah bentuk kecintaan yang maha tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan pencipta alam beserta isinya. Tidak ada artinya jika seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Hal itu bagaikan seorang yang buta huruf, walaupun tidak mampu membacanya dengan hebat seperti orang-orang di zaman Nabi, tetapi memahami cara membacanya. Hal itu sudah cukup baik bagi seorang muslim. Apalagi jika mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa menguasai isi Al-Quran, maka sempurnalah seseorang tersebut sebagai seorang muslim. Belajar membaca Al-Quran bisa diterapkan pada usia anak-anak agar kecintaan mereka terhadap kaidah Islam semakin kuat, dan di masa depannya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kebanggaan diri, identitas sebagai muslim, dan sebagai perlindungan bagi hati, serta sebagai simbol keislaman yang hebat. Mempelajari Al-Quran yang di dalamnya mencakup cara membacanya, cara melantunkannya, mengerti makna yang disampaikan, serta mau mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam di dunia. Karena Al-Quran adalah sebagai lambang dasar dari agama Islam yang tidak akan pernah berubah atau lekang di telan waktu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وارزقنا